Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan alhamdulillah karena saya dapat membuat video ini sebagai media pembelajaran bagi kita semua. Serta tak lupa salawat bersertakan salam kepada Baginda junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa ditunda-tunda lagi, mari langsung saja ke perkenalan diri. Halo, perkenalkan, namaku Azra Utrujah, aku berasal dari kota Pekanbaru, dan alhamdulillah aku berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2021. Jadi, sebagai mahasiswa semester pertama jurusan agroteknologi, aku mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video mengenai apa itu Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila yakni adalah landasan dasar dalam bernegara. Tetapi benarkah hanya itu? Nah, mari kita sama-sama dalami kembali makna dari Pancasila itu. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Mari menyaksikan. Baiklah, yang pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara, juga merupakan dasar negara Indonesia. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu panca, berarti 5, dan sila, berarti prinsip atau asas. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak, dan moral. Secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut, telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Menurut Profesor Darji Darmodi Harjo, SH, dalam KDRI, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad 14. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai apa itu Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menceritakan tentang sejarah Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokumentu Jumbi Cosakai, atau lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, kemudian mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai dengan BPUPKI.
Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chow-sang-in, sekarang Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang melandaskan di kelima asas tersebut, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yakni Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Kemudian, saya lanjutkan dengan fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, saya akan menjabarkan tentang perbedaannya. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada fungsi pokok yang pertama ini, Pancasila adalah petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki 3 fungsi utama dalam kehidupan bernegara, yakni 1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan serta kesatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Berikut ini pemaparan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain agar memiliki isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan lain memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir merupakan sumber semangat baik Undang-Undang Dasar 1945. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti petunjuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin di dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Sementara sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia, maka dijadikan sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Lalu adapun kedudukan Pancasila yakni 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk fungsi dan kedudukan dari Pancasila sudah saya sebutkan.
Baiklah, akan saya lanjutkan dengan penjelasan tentang sila-sila Pancasila. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama, Pancasila, yaitu setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Contohnya, saling menghormati antar sesama manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, bekerja sama dan saling bantu di bidang apapun tanpa pandang latar belakang agamanya, mengembangkan toleransi agama sejak dini, membina kerukunan hidup antar manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contohnya, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan sara maupun tingkat pendidikan, menjaga hal dan kewajiban diri, serta orang sekitar, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang, tidak melecehkan seseorang, dan membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila yaitu menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan. Tujuan persatuan tersebut ialah menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Contohnya, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama lewat prestasi, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang kesusahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat, Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Contohnya, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi, ikut serta dalam pemilu, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik, dan dengan rasa tanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contohnya, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya, bersifat kekeluargaan, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menghormati hak asasi, serta tidak memisahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan tentang Pancasila. Sebenarnya masih banyak yang bisa dipaparkan bila dikaji lebih dalam lagi. Tapi sayangnya waktu saya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan video ini. Oke, jadi segala kesalahan semuanya berasal dari diri manusia sendiri dan segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri dulu. Semoga video ini dapat membantu dan jangan lupa tekan like dan subscribe serta tinggalkan jejak di komen apalagi saran-sarannya dan itu sangat akan membantu perkembangan saya ke depannya mengenai bagaimana video berikutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.